Perang Khandaq yang juga dikenal sebagai Perang Ahzab, pasukan sekutu, terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dalam catatan Ibnu Hisham, peristiwa ini menonjol karena strategi pertahanannya yang tidak lazim dalam tradisi peperangan bangsa Arab saat itu. Berikut adalah ringkasan peristiwa tersebut berdasarkan catatan sejarah. 1. Koalisi besar, Ahzab. Berdasarkan catatan Ibnu Hisham, Perang Khandaq tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari akumulasi dendam dan kepentingan politik berbagai pihak yang ingin menghapuskan pengaruh Islam di Madinah untuk selamanya. Berikut adalah latar belakang utama meletusnya Perang Khandaq. 1. Provokasi tokoh Yahudi Bani Nadir. Ini adalah pemicu utama. Sebelumnya, suku Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah karena terbukti melakukan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah. Tokoh-tokoh mereka, seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abi al-Hukaik, pergi ke Mekah untuk menghasut kaum Quraisy. Mereka meyakinkan Quraisy bahwa agama kaum musyrik lebih baik daripada Islam dan menjanjikan dukungan penuh jika Quraisy mau menyerang Madinah sekali lagi. 2. Terbentuknya koalisi besar, pasukan Ahzab. Istilah Ahzab berarti kelompok-kelompok atau sekutu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab, berbagai kabilah yang biasanya saling berperang bersatu demi satu tujuan, menghancurkan Madinah. Koalisi ini terdiri dari kaum Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, suku Ghatafan, kabilah besar dari wilayah Najd yang tergiur janji bagi hasil dari perkebunan kurma di Khaybar jika mereka menang. Suku-suku lain, seperti Bani Asad dan Bani Murrah, total pasukan mereka mencapai 10.000 personel, jumlah yang sangat fantastis bagi ukuran peperangan di Jazirah Arab saat itu. 3. Dendam kekalahan di Perang Badar dan Uhud. Quraisy, meski mereka merasa menang di Perang Uhud, mereka sadar bahwa posisi Nabi Muhammad di Madinah justru semakin kuat. Mereka ingin mengakhiri ancaman ini secara permanen agar jalur perdagangan mereka ke Syam kembali aman. Kabilah Arab lain merasa terancam oleh meningkatnya kekuatan militer Madinah yang mulai melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah sekitar untuk mengamankan perbatasan. 4. Strategi bertahan, usul Salman Al-Farisi. Ketika berita tentang keberangkatan 10.000 pasukan sekutu sampai ke telinga Rasulullah, beliau segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Secara militer, melawan 10.000 orang di medan terbuka dengan hanya 3.000 pasukan adalah bunuh diri. Salman Al-Farisi kemudian mengusulkan taktik dari negeri asalnya, Persia. Wahai Rasulullah, kami di Persia jika dikepung musuh, kami akan menggali parit di sekeliling kami. Strategi ini sangat cerdas karena sisi timur, barat, dan selatan Madinah sudah terlindungi secara alami oleh benteng rumah-rumah yang rapat serta perbukitan batu hitam. Hara, satu-satunya celah masuk yang luas hanyalah dari arah utara, dan di sanalah parit tersebut digali. Inti masalah, Perang Khandaq adalah perang eksistensi. Jika Madinah kalah, maka riwayat Islam di Jazirah Arab kemungkinan besar akan berakhir hari itu juga. Inilah mengapa suasana perang ini digambarkan dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab, sebagai masa di mana mata terbelalak dan hati menyesak sampai ke kerongkongan, karena besarnya tekanan mental yang dihadapi kaum muslimin. 2. Strategi parit, Khandaq. Menyadari jumlah pasukan musuh yang sangat besar, Rasulullah mengadakan musyawarah. Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia, mengusulkan strategi yang belum pernah dilihat di Jazirah Arab, menggali parit lebar dan dalam di jalur masuk kota Madinah yang terbuka. Proses penggalian, Rasulullah ikut serta mencangkul dan mengangkut tanah bersama para sahabat di tengah cuaca yang sangat dingin dan keterbatasan pangan. Fungsi, parit ini membuat kavaleri, pasukan berkuda, Quraisy tidak bisa menerjang masuk ke dalam kota. Mukjizat saat penggalian parit, di tengah kondisi kelaparan yang sangat hebat, bahkan para sahabat mengganjal perut mereka dengan batu. Terjadi beberapa peristiwa luar biasa yang dicatat sebagai penguat mental bagi kaum muslimin. Batu besar yang tak terpecahkan. Saat penggalian, para sahabat menemui bongkahan batu yang sangat keras. Rasulullah kemudian mengambil palu besar dan memukulnya. Dari pukulan itu keluar percikan cahaya sebanyak 3 kali. Nabi bersabda bahwa setiap percikan itu adalah penglihatan dari Allah bahwa umat Islam kelak akan menaklukkan istana Kisra, Persia, Kekaisaran Romawi, dan wilayah Yaman. Ini adalah ramalan besar di saat posisi mereka sendiri sedang terdesak. Keberkahan makanan sedikit,
Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah sangat lapar dan diam-diam menyembelih seekor kambing kecil serta memasak sedikit gandum. Ia membisikkan kepada Nabi agar datang bersama beberapa orang saja. Namun, Nabi justru mengajak seluruh pekerja parit, sekitar 1000 orang. Ajaibnya, meski seluruh pasukan makan hingga kenyang, daging dalam periuk dan adonan gandum tersebut tidak berkurang sedikitpun. 3. Pengkhianatan Bani Quraizah di tengah pengepungan. Stabilitas Madinah terancam dari dalam. Suku Yahudi Bani Quraizah yang sebelumnya terikat perjanjian damai dengan Nabi, berkhianat dan berpihak kepada pasukan sekutu, Ahzab, setelah diprovokasi oleh Huyai bin Akhtab. Kondisi ini membuat posisi umat Islam terjepit, musuh besar di depan parit, dan ancaman serangan dari belakang di dalam kota. Pengkhianatan dan hukuman Bani Quraizah ini adalah bagian yang paling krusial dalam kedaulatan Madinah pasca perang. Bentuk pengkhianatan, saat Madinah dikepung 10.000 pasukan dari luar, Bani Quraizah yang berada di dalam benteng bagian selatan setuju untuk membuka pintu bagi musuh. Jika ini terjadi, kaum muslimin akan habis dibantai dari depan dan belakang. Keputusan Sa'ad bin Mu'az. Setelah pasukan Ahzab mundur karena badai, Rasulullah langsung mengepung benteng Bani Quraizah. Mereka akhirnya menyerah dan meminta agar Sa'ad bin Mu'az, pemimpin suku Aus yang merupakan sekutu lama mereka, menjadi hakim yang memutuskan nasib mereka. Hukuman, Sa'ad yang saat itu terluka parah akibat panah di perang Khandaq, memutuskan berdasarkan kitab suci mereka sendiri, Taurat, bagi pengkhianat perang, laki-laki dewasa yang ikut berperang dihukum mati, sementara wanita dan anak-anak ditawan. Makna penting Ibnu Hisham menekankan bahwa perang Khandaq adalah titik balik psikologis. Rasulullah bersabda setelah perang ini, "Sekarang kita yang akan mendatangi mereka, Quraisy, dan mereka tidak akan berani lagi mendatangi kita." Artinya, setelah Khandaq, dominasi militer kaum Quraisy resmi berakhir, dan inisiatif serangan berpindah ke tangan umat Islam. 4. Peran Nuaim bin Mas'ud. Titik balik perang ini melibatkan diplomasi cerdas dari seorang pria bernama Nuaim bin Mas'ud. Ia baru saja masuk Islam tanpa diketahui oleh kaumnya. Ia menjalankan taktik adu domba, divide et impera, yang sangat efektif. Nuaim berhasil menanamkan rasa tidak percaya antara Bani Quraizah dan pasukan Quraisy, Ghatafan, sehingga koalisi mereka retak secara internal. 5. Akhir pertempuran, badai dan angin kencang. Setelah pengepungan selama kurang lebih 1 bulan, Allah mengirimkan bantuan berupa angin topan yang sangat kencang dan dingin di malam hari. Angin tersebut memporak-porandakan kemah-kemah pasukan Ahzab, mematikan api mereka, dan menerbangkan perlengkapan perang mereka. Dalam kondisi ketakutan dan putus asa, Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke Mekah. Dampak perang Khandaq, kemenangan strategis. Umat Islam berhasil mempertahankan Madinah tanpa pertempuran fisik besar-besaran. Korban jiwa di kedua belah pihak relatif sedikit. Pembersihan internal. Setelah perang, Rasulullah langsung menghukum Bani Quraizah atas pengkhianatan mereka. Kemenangan ini membuktikan bahwa Islam tidak bisa lagi dihancurkan hanya dengan kekuatan militer gabungan, dan mulai mengubah peta kekuatan di Arab dari defensif menjadi ofensif.